ya bahwa komponen sepatu safety yang tadi utama adalah besi toe cap-nya namanya, steel toe. Ya, di sini pun tertera ada tipe kemudian standarisasi. Ya, ini yang apa istilahnya yang original. Ya, sekarang banyak beredar sepatu safety pakai toe cap-nya kaleng-kaleng. Itu bahaya sekali. Halo Sobat Safety, ketemu lagi di Toko Best Channel dengan gue Nina. Kali ini kita mau bahas soal sepatu safety lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Apa itu sepatu safety, bagaimana sih cara proses pembuatan sepatu safety, dan apa aja sih komponen-komponen dari sebuah sepatu safety ini. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber, seorang Pak Daniel yang sudah lama sekali bergelut di dunia sepatu safety. Halo Pak Daniel, apa kabar Pak? Baik, Bu Nina, selamat siang. Siang juga Pak, terima kasih udah datang ya Pak ya. Sama-sama. Nah, jadi Pak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya nih, ini kan ada sepatu safety nih Pak ya. Nah, sepatu safety ini apa sih Pak? Siapa tahu ada sobat safety yang baru mau masuk nih Pak ke dunia kerja yang harus memakai sepatu safety. Siap. Nah, jadi bisa tolong dijelaskan Pak, sepatu safety itu apa? Oke, terima kasih Bu Dina. Dalam kesempatan baik ini, saya ingin menjelaskan bahwa sepatu safety adalah salah satu APD, ya, alat perlengkapan diri dalam karyawan melakukan suatu pekerjaan. Alat perlengkapan diri itu adalah dari kepala sampai alas kaki, ya, mungkin ada helmet, terus kemudian goggle, earplug, kemudian masker, terus kemudian ada safety vest, sarung tangan, terus kemudian ada alas kaki. Nah, yang di sesi sekarang ini kita akan jelaskan di sepatu safety-nya, di alas kakinya. Nah, sepatu safety sendiri adalah sepatu yang didesain khusus memang untuk bekerja. Nah, dalam bekerja itu kan perlu memperhatikan suatu keselamatan ya, sesuai dengan K3 di sini, bahwa keselamatan karyawan itu adalah yang utama. Makanya APD diperlukan dalam hal bekerja. Nah, salah satunya adalah sepatu safety yang memang harus didesain khusus untuk bekerja 8 jam sehari minimal, Bu Dina. Nah, ini makanya harus mampu, ya, istilahnya meminimalisir, ya. Jadi sepatu safety adalah didesain untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Jadi bukan menghindarkan sama sekali. Karena prevention ya Pak ya, pencegahan. Prevention. Jadi kalau ada kecelakaan kerja tidak mungkin tak terhindarkan, ya. Tapi kita mencoba meminimalisir adalah dengan memakai APD yang lengkap. Salah satunya adalah sepatu safety. Nah, makanya ada suatu standarisasi internasional sepatu safety itu harus, ya, memakai adalah pelindung jari kaki. Ya, bisa dinamakan steel toe cap di sini. Dengan standarisasi adalah 200 joule. Oh, itu yang tadi Bapak bilang didesain khusus ya Pak ya? Jadi kalau misalnya sepatu yang biasa itu tidak ada si toe cap-nya ini, tapi sepatu safety itu memang harus ada itu ya. Nah, tapi itu juga nggak sembarangan lah ya Pak ya? Benar, karena ini harus ada standar internasional. Itu harus minimal itu impact testnya itu adalah 200 joule. Nah, 200 joule ini adalah setara dengan ban 20 kilo dijatuhkan dalam ketinggian 1 meter. Nah, Sobat Safety, impact test itu berarti kan tes untuk menjatuhkan beban dari ketinggian tertentu dengan massa tertentu ya Pak ya? Ya, benar. Nah, cuman di sini kan adalah tadi saya bilang adalah meminimalisir. Nah, makanya ada suatu standar minimal di mana
kecelakaan kerja di lapangan pun bisa lebih, bebannya itu lebih dari 20 kilo. Cuman ada standar minimal itu adalah beban 20 kilo yang jatuh dari ketinggian 1 meter itu 200 joule. Itu standar seluruh dunia akan sama seperti itu. Tesnya seperti itu ya Pak ya. Tesnya tapi seperti itu. Kalau misalnya lebih dari itu berarti kan itu sudah tidak sesuai dengan standarnya ya Pak ya. Di luar kemampuan sepatu safety itu sendiri. Terus kemudian untuk pressing, misalnya terlindas ya Bu Lina ya. Terlindas itu adalah sampai dengan 15.000 Newton atau setara 3 ton. Oh, pada saat kaki terlindas itu ya Pak, tapi untuk yang ada bagian besinya ini ya Pak ya? Terutama di bagian besinya, karena di dalam kondisi di lapangan kerja, kadang-kadang kan ada lewat suatu forklift, atau kemudian truk, mobil, dan lain sebagainya. Rawan sekali karyawan yang bekerja di area situ adalah terlindas. Nah itu pressingnya adalah sampai 3 ton kekuatannya. Ya mungkin kalau lebih dari itu ya itu tadi pasti terjadi kecelakaan ya Pak ya, kecelakaan kerja ya. Makanya memang sepatu safety adalah didesain untuk meminimalisir, bukan menghilangkan sama sekali. Seperti itu. Nah, sekarang mengenai proses pembuatannya sendiri nih Pak, pasti kan beda banget ya Pak ya sama sepatu yang biasa ya. Nah, berhubung Pak Daniel yang kita tahu kan sudah lama nih Pak mengerti soal proses produksinya ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, produksi sepatu safety ini seperti apa sih, pembuatannya gimana? Baik Bu Dina, bahwa sepatu safety memang perlu suatu proses yang khusus ya. Beda sekali dengan untuk sepatu fashion ataupun sport dan lain sebagainya. Sepatu safety perlu suatu tahapan memang yang lebih khusus karena perlu standarisasi, makanya diperlukan suatu ISO di sini ya, suatu SOP dalam tahapan kerja di sepatu safety ini dalam prosesnya. Nah ini adalah sepatu, mungkin saya jelaskan dulu, Bu Nina, bahwa sepatu safety itu ada beberapa tipe dalam pengerjaannya ya, terutama untuk bagian outsole-nya. Outsole itu yang bagian bawah ya Pak ya? Bawah, outsole-nya ya, alasnya. Ya. Alasnya. Nah, sepatu safety itu ada untuk proses ya, untuk proses sendiri ada proses injection. Itu untuk yang poliuretan. Poliuretan adalah bahannya dari minyak. Itu terdiri dari chemicalnya iso dan polyol yang dimix dengan suatu rasio tertentu akan menghasilkan suatu outsole yang solid di situ. Itu dinamakan poliuretan. Yang biasanya disebut kita PU ya Pak ya. Benar. Umum pemahamannya adalah suka menyebut outsole PU. Nah, seperti gitu. Terus kemudian ada nitrile rubber. Ya, nitrile rubber itu adalah rubber karet alam yang dimix dengan suatu zat nitril yang akan menghasilkan suatu kekuatan rubber itu terhadap chemical ataupun abrasi. Itu akan lebih kekuatannya akan lebih baik daripada karet alam yang selama ini digunakan di karet sepatu-sepatu untuk di fashion, Bu. Makanya di safety sendiri, sepatu safety sendiri perlu suatu campuran zat khusus untuk rubbernya dengan tambahan adalah zat nitril tadi. Terus kemudian ada lagi mix ya antara PU dengan rubber. Bisa dikombin ya Pak ya? Itu namanya double density ataupun PU dengan TPU, thermoplastic uretan. Nah itu adalah macam-macamnya tadi. Terus yang prosesnya adalah ada injection, kemudian ada cementing yang ditempel, kemudian di pressing dengan kemudian di stitching bisa, ataupun dengan proses Goodyear weld, beda lagi. Nah, Goodyear weld ini rata-rata diproduksi oleh beberapa brand-brand ternama, semacam Red Wing, Caterpillar, dan lain sebagainya. Ini adalah rata-rata juga harganya pasti akan lebih
tinggi ya. Daripada yang reguler biasa, yang muscle injection ataupun yang cementing rubber itu tadi. Nah, itulah proses tipe-tipe sepatu safety yang ada di pasaran sekarang ini. Oh, jadi ada 3 ya Pak ya, injection, Ya. cementing, sama Goodyear Weld itu Goodyear ya. Weld. Nah, dari 3 proses ini Pak, mana sih yang paling kuat gitu untuk ketahanan si sepatu safety ini? Nah, untuk ketahanan sendiri yang sudah teruji juga ya, bahwa yang existing sekarang itu karena semacam Red Wing, Caterpillar dan lain sebagainya itu menggunakan sistem Goodyear Weld. Oke. Nah, karena memang sistem Goodyear Weld adalah lebih sudah teruji dengan lebih stabil dengan dalam pemakaiannya juga, terus kemudian ketebalan rubbernya sendiri juga lebih kuat dan otomatis juga durability-nya akan lebih lama atau tinggi daripada sepatu-sepatu injection maupun yang cementing. Nah, seperti itu karena memang prosesnya lebih rumit, kemudian juga akan mengakibatkan dengan suatu material yang lebih premium dari sepatu biasanya. Seperti Nah, itu. kalau yang 2 ini nih Pak, injection sama cementing nih, karena kan jujur saya juga masih belum terlalu banyak mendengar untuk yang Goodyear Weld ya Pak ya, karena kan umumnya sih yang beredar di market kita ini kan yang 2 proses produksi ini nih Pak ya, injection sama cementing ini ya Pak ya. Nah, dari 2 proses produksi ini perbedaannya itu apa Pak? Apakah dari material solnya juga, misalkan yang rubber harus yang cementing atau bisa juga di injection gitu, itu apa sih Pak perbedaannya? Karena yang bisa di injection adalah cuman bahan poliuretan. Oh, jadi kalau PU itu udah pasti injection ya Pak ya, nggak bisa cementing ya? Sebetulnya satu lagi, cuman sudah ditinggalkan ya, yang rubber itu sistem vulcanized, direct vulcanized. Kenapa ditinggalkan? Karena itu juga hasil prosesnya adalah lebih berat, kaku. Nah, sementara tuntutan sekarang adalah sepatu yang ringan, fleksibel. Nah, makanya sebetulnya dari awal sejarahnya memang sepatu safety itu ininya rubber Bu. Soalnya, ya semua rubber. Cuman dengan berkembangnya kebutuhan industri yang perlu suatu kecepatan, terus kemudian mass produknya lebih cepat, nah muncul tadi ada poliuretan, karena secara production akan lebih cepat, ya, kemudian ringan. Nah, terus kemudian memang ini diperlukan tuntutan industri adalah suatu istilahnya apa ya, kondisi yang lebih kompetitif lah, ya, harga pertama, lebih kompetitif ya Pak. Dengan poliuretan ini harga bisa lebih ditekan, mass product lebih cepat, nah seperti itu dibandingkan dengan middle rubber. Cuman ada beberapa, mungkin saya akan jelaskan kelemahan dan kelebihan masing-masing bahan ini. Nah, itu yang paling penting ya Pak ya. Jadi sobat safety di rumah bisa ada pertimbangan kenapa kita harus memilih PU atau kenapa kita harus memilih rubber. Tuh, silakan Pak, monggo. Baik, untuk lebih jelasnya akan lebih jelaskan masalah durability-nya. Baik. Kalau PU poliuretan itu ada suatu lifetime. Ya, ada suatu jangka waktu pemakaiannya atau masa simpan. Ya, itu sampai 1 sampai 2 tahun. Untuk masa simpannya saja, ya, Pak? Ya, masa simpannya saja. Cuman, kelebihan PU ini adalah dia punya pori, Bu, breathing. Nah, itu kenapa kalau disimpan justru tidak awet daripada langsung dipakai. Nah, ini makanya apalagi kita di negara tropis, ya, tingkat humidity-nya tinggi sekali. Nah, ini makanya PU tidak ditahan disimpan di negara tropis. Ini kenapa? Karena akan menyerap uap air di sini. Itu makanya disimpan dalam jangka waktu tertentu dia akan kembali lagi ke proses awalnya. Jadi bahan minyak. Sifat alaminya ya Pak ya. Alaminya. Nah, ini menarik Pak.
kan tadi Bapak bilang durability-nya ini 1 sampai 2 tahun nih Pak Yeah. untuk masa simpannya. Yeah. Nah, tapi Bapak bisa info nggak nih? Mungkin dari segi suhunya bagaimana di Yeah. tempat penyimpanannya Okay. sehingga bisa sampai kuat 1 atau 2 tahun. Siap. Ya, lebih baik mungkin di antara rekan-rekan yang pernah membeli sepatu mungkin yang sport ya, tapi soalnya poliuretan kan mereka jarang pakai sebetulnya. Betul, Ya, jadi kan? sesekali aja ya Pak ya. Sekali atau sebulan sekali, belum tentu seminggu sekali juga. Nah itu begitu mau pakai udah brul aja. Oh, getas langsung ya Pak ya. Oke, Nah, baik. itu kenapa? Karena disimpan di dalam box tadi. Oh, box sepatunya Box ya Pak ya. sepatu. Oke. Nah, makanya lebih bagus untuk sepatu yang poliuretan ini disimpan di luar box sepatu dengan suhu kamar 25 derajat. Oke. Dengan sirkulasi udara yang bagus. Ah. Itu menghambat humidity akan masuk ke pori-pori di poliuretan. Oke. Itu akan lebih tahan lama. Oke. Nah, makanya sebetulnya kalau sepatu PU biasanya kalau langsung dipakai akan lebih panjang durability-nya. Oh, nah Sobat Safety, satu Tuh. informasi yang penting banget ya. Jadi Oke. kalau misalnya Sobat Safety ada beli sepatu safety atau sepatu sport yang berbahan solnya itu PU atau poliuretan, maka alangkah lebih baiknya kalau misalnya tidak sering dipakai, maka penyimpanannya juga harus diperhatikan ya. Jadi harus dikeluarkan dari boxnya, kemudian di suhunya juga suhu tertentu, nggak yang panas banget Ya, gitu ya Pak ya. Dengan Tapi sirkulasi udara yang baik. betul, alangkah lebih baiknya kalau misalnya sering dipakai ya Pak Ya. ya, karena durability-nya juga akan lebih panjang. Ya, Seperti itu. seperti itu. Nah, kalau untuk rubber nitril Pak. Nah, rubber nitril sendiri memang ada kelebihan dan kekurangan. Rata-rata rubber nitril adalah kekurangannya adalah di berat, Bu. Oke. Oh, Ya, jadi dia lebih berat dari rata-rata- PU ya Pak ya? Ya, rata-rata sepatu yang outsole-nya rubber adalah berat. Otomatis ini juga akan membebani pemakai. Nah, seperti itu. Makanya sekarang lagi istilahnya diteliti lagi untuk membuat suatu produk rubber yang lebih ringan. Oke. Ya, adanya ada spong rubber itu juga nantinya. Jadi banyak sekali nanti inovasi-inovasi di sepatu safety yang akan mengarah ke lebih kenyamanan, terus kemudian lebih ringan. Makanya berkembang lagi ada sepatu safety lagi itu mengarah ke arah lebih sportif seperti gitu. Oke, yang model-modelnya itu lebih bagus Sport. ya Pak ya. Nah, seperti gitu. Oke. Nah, mungkin akan saya perbandingkan juga dengan PU ini. PU untuk ketahanan heatnya, ketahanan panasnya, Oke. itu sampai 100 derajat Celcius. Sampai 100. Sementara nitril rubber itu sampai 300 derajat Celcius. Sampai 300 derajat Celcius ya Pak Benar, ya. makanya pemakaian PU atau nitril akan melihat situasi lapangan di kerja masing-masing. Nah, Oke. lebih banyak sepatu PU itu digunakan di industri light industri ringan. Ya, semacam perakitan komponen. Oke, baik. Terus kemudian food industry, terus ada beberapa garment dan lain sebagainya. Mereka terutama otomotif ya Bu, karena hitungannya kan sudah suatu productivity di sini. Mereka perlu sepatu ringan, terus istilahnya juga lebih, dan rata-rata untuk perusahaan itu sudah menentukan suatu budgeting sepatu Oke. setiap tahunnya. Baik. Oke, nah mereka yang industri ringan itu memilih adalah sepatu dengan outsole-nya PU. Baik. Sedangkan industri yang lebih berat itu semacam kayak peleburan besi, baja, terus kemudian ada chemical dan lain sebagainya, lebih memilih ke arah ke nitril rubber outsole-nya. Terus kemudian pelasaran tambang, terus kemudian perkebunan, ya itu rata-rata mereka memilih untuk sepatu yang rubber punya karena abrasifnya lebih tahan, terus kemudian head resistance-nya tadi lebih tinggi daripada PU. Itu rata-rata pemilihan sepatu safety yang harus melihat kondisi di lapangan kerja. Oke. Gitu. Nah,
Baik Pak, tadi kan diinfokan bahwa balik lagi tadi ke masa durability ya Pak ya. Untuk PIU kan tadi Bapak bilang 1 sampai 2 tahun durability masa simpannya. Nah, itu gimana cara sobat safety tahu ini udah berapa lama nih sepatu safety ini nih dengan berbahan PIU ini? Jangan-jangan ketika kita beli itu tuh sudah hampir habis masa itunya. Nah, itu gimana cara kita tahunya Pak? Oke. Rekan-rekan, untuk sepatu yang berbahan solnya poliuretan ya, kita akan tahu di produksinya itu berdasarkan ada suatu date, production date. Oh, oke. Ya, di samping ada size, itu rata-rata mereka harus mencantumkan production date. Nah, itu berbentuk lingkaran, ada arah jarum jam. Ya, di sini cuman tidak detail sekali, cuman itu bulan, kemudian ada tahun. Ya, nah di situ akan tertera kapan produksinya. Ya, kalau itu lebih dari 6 bulan, ya saya sarankan itu ditunda untuk masalah pembeliannya. Ya, karena otomatis kalau langsung dipakai tidak masalah. Cuman kalau untuk disimpan lagi akan bermasalah. Oh, jadi kalau misalnya sudah lewat dari 6 bulan dari production date yang tertera di sepatu, mendingan langsung dipakai ya Pak ya, langsung jangan dipakai, disimpan lagi jangan ya. disimpan. Nah, itu tapi Pak, untuk production date sendiri itu itu apakah selalu up to date gitu Pak pada saat produksi? Apakah disesuaikan atau jangan-jangan kan biasanya operator tuh suka lupa nih Pak tuh. Itu gimana tuh Pak? Ada beberapa pabrikan sepatu safety memang based on PO ataupun based on production. Ya, ada yang memang harus produksi setiap hari harus segini. Kemudian ada yang jual mau enggak dia produksi gitu ya Pak. Terus kemudian ada lagi yang produksi setelah ada PO masuk. Nah, setelah ada PO masuk, terus baru mereka produksi, itu adalah yang berarti fresh product yang mereka dapatkan. Cuman kalau yang memang sudah pabrikan itu menerapkan bahwa dia harus produksi terus-terusan, otomatis mereka punya stokis di sini. Nah, itu harus diperhatikan untuk rekan-rekan. Production date ada di alas kaki, ya, ada di alas kaki, dan satu lagi mungkin ada juga di labeling di dalam. Oh, di bagian lidahnya di bagian lidah. Di situ mungkin ada tertera label kapan produksinya, production date-nya. Ya, terus kemudian mungkin juga ada nanti beberapa sepatu safety lainnya, cara pemeliharaan, pemakaian dan lain sebagainya. Ya, itu yang mungkin bisa saya jelaskan kenapa penting sekali mengetahui tadi yang Bu Nina bilang bahwa production date, karena memang ada suatu lifetime di outsole PIU ini. Baik. Terus tadi yang kalau untuk yang nitrile rubber itu dia tidak durability-nya lebih panjang ya Pak ya dari si PIU ini ya? Untuk masa simpan mungkin lebih dari 10 tahun Bu. Oh, untuk yang nitrile rubber ini Pak? Ya, nitrile rubber, karena mereka tidak punya suatu solid ya. Nitrile rubber itu bahannya solid dan tidak ada suatu pori, terus memang bahannya rubber itu tidak tahan dengan humidity di situ. Ya, kecuali memang sebetulnya tidak ada ininya ya, tidak ada lifetime-nya sebetulnya. Jadi kalau misalnya dilihat dari lifetime ya Pak ya, dilihat dari durability, berarti bisa disimpulkan nggak Pak lebih ekonomis nitrile rubber dibandingkan PIU? Apakah seperti itu Pak? Kalau dihitung ekonomiknya memang lebih ekonomis nitrile rubber. Ya, misalnya. Cuman di sini kan orang beli sepatu safety akan melihat pricing, harga, terus kemudian kenyamanan. Ya, rata-rata pilihan sepatu PIU kenapa? Karena lebih ringan. Betul. Terus harga mungkin lebih ekonomis ya lebih Pak? Ekonomis. Sama seperti sepatu kita Pak, lebih ringan, lebih ekonomis. Karena PIU sobat safety. Karena ini industri, ya, industri kan perlu karyawan banyak dan otomatis juga
budgetingnya juga akan lebih besar. Kalau mereka membeli sepatu yang nitrile rubber, otomatis juga budgetnya akan lebih besar lagi. Cuman memang di beberapa industri mereka akan mengalokasikan beberapa divisi yang memang harus memakai sepatu rubber. Ya, dalam satu pabrik kadang-kadang kita juga tidak bisa pukul rata semua PU, karena ada suatu bagian tertentu kayak contoh mekanik. Ya, mereka bersentuhan dengan mesin langsung. Kadang-kadang mereka pun harus menginjak mesin yang panas dan lain sebagainya, ataupun di area yang banyak ulennya, dan kemudian juga lebih ekstrim ya. Di situ ada chemical acidnya. Nah, itu lebih mereka akan memilih yang nitrile rubber. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian Pak, kita balik lagi ke komponen utama si sepatu safety ini nih Pak. Tadi kan Bapak sudah jelaskan ada besi ya di ujungnya ini ya Pak ya, atau steel tube cap. Nah, ada juga yang kadang permintaan dari user nih Pak, bahwa di bagian tengahnya itu juga dilapisin sama steel juga Pak. Nah, itu fungsinya tuh apa sih Pak? Gitu. Dan apakah bisa kita pakai untuk di semua tipe sepatu? Baik Bu Nina, akan saya jelaskan ya bahwa komponen sepatu safety yang tadi utama adalah besi toe cap-nya namanya, steel toe. Ya, di sini pun tertera ada tipe, kemudian standarisasi. Ya, ini yang istilahnya yang original. Ya, sekarang banyak beredar sepatu safety pakai toe cap-nya kaleng-kaleng. Itu bahaya sekali. Kok bisa ya Pak ya pakai yang kaleng-kaleng gitu Pak? Nah, inilah kita orang Indonesia sangat-sangat kreatif. Banyak sekali yang workshop yang bekerja membuat sepatu safety, karena dengan kebutuhan sepatu safety yang tinggi, kemudian dengan pekerja yang mungkin yang harian lepas itu yang memerlukan sepatu safety, cuman mereka tidak mengetahui standarisasi tentang sepatu safety. Akhirnya beberapa pengrajin itu membuat dari kaleng. Jadi tentu saja itu tidak bersertifikasi ya Pak ya? Tidak bersertifikasi. Makanya rekan-rekan perlu kalau membeli sepatu safety otomatis harus sesuai dengan standarisasi nasional Indonesia atau SNI. Wajib ya. Jadi sepatu safety itu adalah sudah wajib SNI. Kalau tidak ada SNI-nya, mohon jangan dipakai. Dibeli, boleh dibeli asal bukan untuk dipakai di tempat kerja. Jadi lebih baik kita bayar sedikit mahal ya Pak ya, tapi keselamatan kerja kita terjamin dibandingkan orang yang yang harganya lebih murah tapi belum tentu kualitas dan sertifikasinya. Kemudian gimana Pak? Saya jelaskan lagi, karena komponen utamanya adalah besi, wajib ya sepatu safety harus ada besinya. Nah, ini adalah anatomi sepatu safety. Ya, mungkin akan saya jelaskan. Ini adalah bagian upper kulitnya, kemudian ada besinya, terus kemudian ada outsole-nya. Ini kelihatan sekali lagi, ada insole-nya, kemudian ada lining dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen ini akan lebih saya jelaskan seperti ini. Ya, mungkin akan lebih jelas lagi bahwa sepatu safety itu terdiri dari adalah bagian thumb, ya, terus kemudian ada quarter, ada peg counter, terus kemudian ada kalau memakai tali biasanya ada memakai collar. Nah, ini perlu suatu foam yang memang untuk lebih nyaman. Ini untuk yang di bagian sini ya Pak ya? Untuk comfort ya, untuk comfort. Terus kemudian liningnya adalah rata-rata mereka memakai bahan non-woven. Ya, non-woven itu bisa dibilang yang non-rajut, ya, bukan dari benang dan lain sebagainya. Non-woven ini dinamakan tabrel biasanya. Mereka memakai ini ataupun mesh, ya. Terus kemudian ada lagi non-woven juga, lebih untuk kenyamanan. Ini dipakai untuk lapisan di atas steel toe-nya ya. Steel toe-nya. Ya. Jadi itu beberapa.
Terus kemudian ada lagi ini insole-nya, ya, insole board namanya, insole board itu dipakai di antara outsole nanti dengan uppernya di sepatu safety yang untuk menempel antara outsole ataupun ke uppernya. Nah, kemudian tadi yang dibilang Ibu Nina adalah ada steel midsole. Ini namanya steel midsole, Bu. Jadi anti puncture, anti paku. Oh, oke. Jadi nggak nusuk dari bawah Nggak gitu nusuk. ya, Pak ya? Oke. Nah, cuman pemakaian steel midsole ini direkomendasikan di beberapa lokasi saja. Oh, jadi nggak Dan semua lokasi tidak ya, Pak semua ya? lokasi harus memakai steel midsole. Karena apa? Satu berat, keduanya harganya akan lebih tinggi, Bu. Oke. Karena memang adisional sebetulnya ini. Oh, tambahan ya, Pak ya? Tambahan. Oke. Jadi kondisi-kondisi area kerja yang memerlukan steel midsole ini adalah misalnya konstruksi, ya, karena di situ ada rawan paku ya, Bu. Nah, terus kemudian tambang. Oke. Nah, itu rata-rata heavy industri lah yang memakai sepatunya di dalamnya adalah steel midsole-nya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, untuk tingkat kenyamanannya mereka memakai insole. Nah, ini biasanya terbuat dari PU juga ataupun dari EVA. Oh, oke. Ya, jadi untuk lebih nyaman, soft untuk pemakainya. Oh, jadi Nah, tadi untuk melapisi ini juga mungkin ya, Pak ya? Ya. Jadi di atasnya ini ada ini gitu ya, ada, Pak ya? Oke. insole namanya ya, Bu, insole. Nah, itu beberapa komponen sepatu. Nanti mungkin lebih jelasan bisa melihat di websitenya Bu Dina. Mungkin ada suatu penjelasan di situ apa sepatu yang sudah terpotong, ya. Di sini akan komponennya akan lebih jelas lagi. Nah, satu lagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, satu lagi mungkin saya akan jelaskan, dengan plat besi ini sepatu akan tidak lebih fleksibel. Iya. Oke, ya, kaku otomatis. Nah, dengan temuan sekarang mungkin rekan-rekan juga sudah tahu apa yang dinamakan Kevlar. Oh iya, sama seperti di sepatu kita, Pak. Ya, Ada Kevlarnya juga. ada Kevlarnya. Nah, rata-rata mereka memakai Kevlar yang anti puncture juga, yang dipakai untuk jaket tahan peluru ya di sini ya. Dan mereka fungsinya sama, cuma akan lebih fleksibel. Oh, Lebih dibandingkan yang ringan steel ya, Pak ya? dibandingkan dengan baja. Oke. Nah, seperti itu. Nanti pun juga ada yang steel tuh itu pakai polikarbonat. Oh, oke. Jadi nggak berat juga ya, Pak ya? Bukan besi ya. Nah, jadi akan lebih ringan juga. Nah, tuntutan di beberapa industri itu mereka menuntut sepatu safety yang tanpa besi di situ. Oke. Ya, jadi non metal detector. Betul. Ya, kayak industri penerbangan. Nah, ini kan mereka kadang-kadang harus keluar masuk, misalnya bandara. Di situ kan ada jasa servis, maintenance, dan lain sebagainya. Oke, Keluar ya. masuk bandara, otomatis mereka harus copot sepatu kalau itu ada logamnya karena masuk detektor. Nah, seperti itu. Nah, ini mereka memerlukan suatu spek khusus. Tadi memakai Kevlar dan kemudian polikarbonat. Ya karena ribet juga sih ya, Pak ya, setiap Nah. kita lewat metal detektor kan Harus bunyi lepas. harus lepas Nah. gitu kan. Nah, sobat safety, untuk sobat safety yang mobilitasnya tinggi, yang harus sering keluar kota, terus atau juga sobat safety yang kerjanya di dunia penerbangan, Ya. bisa memakai sepatu safety yang dengan spesifikasi untuk tukepnya itu dari polikarbonat ya, Pak ya, Ya. dan kalaupun harus ada midsole-nya itu silakan dipilih Memakai Kevlar. yang berbahan Kevlar. Jadi itu benar-benar sudah free metal. Jadi kalau misalnya ngelewatin metal detektor itu nggak akan bunyi sama sekali. Jadi nggak menyusahkan kita sebagai user untuk buka sepatu, pasang lagi, itu lebih menghemat waktu juga sih sobat safety. Ya. Oke, kemudian Oke. Pak, untuk masalah uppernya nih Pak, masalah Ya. kulit nih. Siap. Untuk kulit di sepatu safety ini apakah harus benar-benar genuine kulit asli, Ya. atau apakah bisa dengan yang kayak kulit sintetis gitu Ya, Pak? baik. Memang
persyaratan di standarisasi, mereka mensyaratkan adalah genuine leather, ya, kulit, ya, dengan suatu ketebalan tertentu di sini. Ya, ketebalan kulit yang dituntut di sepatu safety sesuai dengan SNI itu adalah 18 sampai 2 mili. Ya, 2.2, 18 sampai 2.2 mili. Nah, kebanyakan sepatu safety dibuat dengan memakai kulit kerbau. Kulit kerbau. Ya, kebetulan kulit kerbau lebih murah daripada kulit sapi. Ya, lebih murah. Dan 90% supplier kulit kerbau ini adalah dari India. Karena memang India itu tidak memotong sapi. Karena itu ya Pak ya. Itu religi ya. Iya, baik. Karena tidak memotong sapi, mereka konsumsinya adalah kerbau. Nah, otomatis banyak sekali kulit kerbau yang ada di India mereka pakai untuk bahkan diekspor di beberapa negara yang memproduksi sepatu safety itu memakai kulit kerbau. Nah, karena kulit sapi rata-rata lebih dipakai untuk fashion, Bu. Untuk fashion ataupun sepatu safety yang premium. Seperti gitu. Ya, jadi itulah bedanya. Cuman kulit kerbau memang di sini teksturnya lebih kasar, kaku. Nah, makanya di situ rata-rata dipakai di sepatu safety. Nah, itu. Nah, kalau tadi kan Bapak infokan harus genuine leather ya Pak ya, dengan ketebalan tertentu. Nah, Sobat Safety kalau misalnya mau beli sepatu safety nih Pak, kalau untuk mengukur ketebalan kan agak susah nih Pak ya. Jadi bisa nggak kasih ide Pak atau saran gimana caranya kita tahu kalau itu tuh benar-benar genuine leather Pak? Mudah saja ya bagi rekan-rekan untuk membuktikan bahwa sepatu safety ini genuine leather atau tidak. Cukup dengan dibakar saja. Nah, dengan dibakar, yang genuine leather itu tidak akan rusak ataupun membekas. Tapi begitu tidak genuine leather, ya rekan-rekan akan menemukan itu akan terkelupas. Kulit akan terkelupas lapisannya, bahwa itu menandakan bukan genuine leather di situ. Bukan kulit asli lah ya Bukan Pak kulit asli. Karena banyak yang beredar juga. Bahkan mereka sudah beredar banyak juga di pasaran. Mereka menggunakan imitasi leather. Nah, itu kan juga berpengaruh sama harga sebenarnya Pak ya. Benar. Pasti kan akan jauh lebih ekonomis harganya ya Pak ya dibandingkan itu. Nah, itu kadang-kadang cuman tidak mereka memperhatikan standarisasi nasional Indonesia di sini yang memang mensyaratkan itu sepatu safety memakai genuine leather dengan ketebalan 18 sampai 2 mili. Nah, Sobat Safety, jadi silakan dipraktekkan kalau misalnya mau tahu kulit sepatu safety yang Sobat Safety punya itu asli apa enggak sih, itu silakan dibakar aja. Kalau misalnya memang tidak terjadi kerusakan, maka memang itu benar adalah kulit yang asli ya Pak ya. Tapi kalau misalnya ternyata meleleh atau ada kerusakan, berarti bisa dipastikan bahwa itu bukan kulit asli ya Pak ya. Benar. Pak Daniel, berikutnya nih Pak, kalau misalnya kita lihat nih, kan sepatu safety ini kan banyak modelnya nih Pak. Ya kan, ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, itu kenapa sih Pak dibuat seperti itu tuh? Jadi pada dasarnya sepatu safety itu dibuat ada 3 tipe ya, 3 tipe ketinggian di sini. Ada yang 4 inch, kemudian 6 inch, kemudian ada 8 inch sampai 10 inch. Ya. Nah, ini kenapa dibuat seperti itu? Kebutuhan industri macam-macam. Ya, ada kebutuhan yang butuh hanya 4 inch saja ketinggiannya. Terus kemudian ada yang 6 inch, 8 inch. Itu kenapa? Ya. Yang 4 inch rata-rata adalah industri ringan. Mereka banyak jongkok berdiri. Yang 4 inch itu yang pendek ya Pak ya, yang di bawah mata kaki ya Pak ya? Di bawah mata kaki, contoh sepatu ini di bawah mata kaki. Nah, rata-rata dipakai di industri
ringan yang banyak aktivitas produksinya adalah jongkok berdiri. Ya, otomatis juga akan lebih nyaman mereka jongkok berdiri dengan memakai sepatu safety yang di bawah mata kaki. Nah, kemudian terus ada yang 6 inch itu menutupi mata kaki, yang sering disebut sepatu ankle. Benar, itu menutupi mata kaki. Ini diperlukan kenapa? Di industri yang rata-rata mereka resiko ya mata kakinya impact atau terdampak dengan benda keras di sekeliling tempat kerjanya. Makanya untuk melindungi mata kaki mereka memakai sepatu yang 6 inch. Seperti itu. Terus kemudian sepatu tinggi. Ya, ini dinamakan boot. Rata-rata ketinggian adalah 8 inch di sini sampai 10 inch. Ya. 8 inch-nya itu dihitungnya dari atas sampai ke bawah sol atau dari mana itu, Pak? Dari sol. Oh, dari sol. Ya, dari sol itu 8 inch. Tuntutan lapangan kerja yang memakai sepatu boot ini rata-rata adalah di area yang terbuka, Bu. Kemudian rata-rata di konstruksi ya, jalan tol, jembatan, tambang, perkebunan. Nah, kenapa mereka harus memakai sepatu yang boot tinggi ya di area outdoor? Itu rawan sekali ada ular. Ya, gigitan ular. Ya, bisa menimpa di betis atau di manapun. Makanya mereka lebih mengandalkan sepatu yang tingginya 8 inch untuk melindungi kaki sampai betis mereka. Dari rata-rata itu. Atau kemudian terserempet benda-benda yang kayak besi kalau dikonstruksi, terus kemudian di pertambangan ada batu tajam dan lain sebagainya. Makanya mereka mensyaratkan pemakaian sepatu safety-nya adalah yang 8 inch atau rata-rata disebut boot. Seperti gitu. Terus kemudian apalagi Bu Dina bisa ini? Nah, Sobat Safety, jadi harus diperhatikan juga ya kebutuhannya atau lokasi untuk Sobat Safety kerja itu seperti apa. Jadi bisa disesuaikan dengan model-model sepatu safety yang sudah ada. Ya Pak ya. Jadi jangan yang kalau Sobat Safety mobilitasnya tinggi, berdiri jongkok, pakainya yang boot itu nggak banget ya Pak ya. Tidak, jadi disarankan. Harus disesuaikan ya. Nah, kemudian nih Pak, terakhir nih mengenai cara perawatan nih Pak, cara perawatan atau maintenance si sepatu safety ini nih. Karena kan banyak biasanya Sobat Safety, para pemakai sepatu safety ini hanya memakainya aja nih Pak. Setelah pakai, selesai bekerja sudah lepas gitu kan. Padahal kan harusnya ada perawatannya tersendiri ya Pak ya. Itu bisa dijelaskan Pak, gimana cara merawat sepatu safety itu sendiri? Mungkin sebelumnya akan saya lebih jelaskan lagi. Tadi menindaklanjutin ya bahwa tipe-tipe sepatu itu tadi, bahwa ada satu lagi yang belum kita jelaskan adalah yang tali sama non tali, Bu. Nah, sepatu safety kan ada yang tali dan non tali. Nah, itu pembedanya seperti apa? Ya, kondisi kerja apa yang membutuhkan itu sepatu harus bertali atau tidak bertali. Nah, kadang-kadang rekan-rekan kita di industri, mereka melihatnya adalah suatu, wah ini bagus sepatu safety, good looking aja, ya. Tapi untuk pemanfaatannya dia nggak tahu. Harusnya seperti apa dengan kondisi lapangan kerja yang mereka gunakan di situ. Sepatu non tali rata-rata dipakai di tadi industri ringan, rata-rata mereka tidak naik ketinggian. Nah, sepatu tali dibutuhkan untuk kondisi kerja yang sering naik ketinggian, Bu, karena di situ bisa mengadjust atau mengecilkan, mengetatkan ya sepatu menyesuaikan dengan besaran kaki mereka supaya tidak begitu mereka naik ketinggalan ya Pak ya, bisa lepas gitu ya. Contoh mungkin ya, ini ada sepatu pendek yang non tali, kemudian ada sepatu pendek yang tali. Nah, ini makanya sangat dibutuhkan kesadaran rekan-rekan yang akan membeli sepatu safety harus menyesuaikan dengan area kerja masing-masing. Oke, lanjut.
Satu lagi ini informasi sering sekali salah kaprah, sering orang salah persepsi, itu antistatik, Bu. Oh, oke. Kenapa tuh Pak antistatik itu, Pak? Jadi mereka menuntut sepatu harus antistatik, tapi tidak tahu ternyata antistatik itu apa. Di persepsi kebanyakan orang-orang kita, antistatik itu sama dengan anti listrik, Bu. Betul, betul. Sebetulnya benar. Cuman antistatik ini adalah listrik tubuh. Oh, karena badan kita kan harus listrik ya, Pak ya? Bukan listrik dinamik yang PLN punya. Nah, di situ salah kaprahnya sering. Nah, listrik tubuh itu sering sekali sangat merusak di beberapa industri. Makanya perlu dibutuhkan adalah sepatu yang antistatik. Nah, listrik tubuh ini akan merusak komponen sirkuit, misalnya semacam elektronik. Oh, oke. Kalau di perusahaan elektronik gitu ya, Pak ya? Perusahaan elektronik, kemudian painting, industri cat, kemudian di otomotif itu yang painting juga, yang mungkin ada suatu komponen elektroniknya, mereka memerlukan memang sepatu safety. Terus kemudian di yang high tech ya, industri high tech, kemudian yang kerja di ketinggian juga, karena kadang-kadang listrik tubuh kita menyentuh suatu logam akan mengalir listrik, dan itu akan membuat orang terkejut. Nah, begitu orang terkejut, dia akan kadang-kadang lupa diri bahwa dia di ketinggian. Itu bisa berbahaya sekali bagi karyawan tersebut. Nah, di situ perlu dipahami, antistatik bukan anti listrik. Antistatik adalah untuk listrik tubuh, supaya tidak merusak komponen yang sedang mereka kerjakan. Itu sering sekali yang salah kaprahnya di situ, Bu. Ya. Terus kemudian untuk pemeliharaannya ya, bahwa sepatu safety ini kan dipakai dalam durasi 1 tahun, Bu. Budget rata-rata ya, perusahaan adalah memberi karyawannya sepatu safety itu dalam durasi 1 tahun sekali. Makanya perlu sekali dirawat supaya kondisi sepatu tetap nyaman dan lain sebagainya. Nah, yang seperti di awal tadi jelaskan bahwa sepatu safety itu adalah dibuat dari genuine leather, banyak yang salah kaprah juga. Mereka jadi kayak diperlakukan seperti kayak sepatu sport, Bu. Mereka cuci pakai sabun. Terus kemudian mereka jemur di terik matahari. Setelahnya, nah ujung-ujungnya apa? Nah, kulit itu banyak sekali yang crack. Retak ya, Pak ya? Retak dan lain sebagainya. Nah, itu sangat tidak disarankan sebetulnya. Jadi mencuci sepatu safety itu adalah sebetulnya dengan lap basah saja, kemudian diangin-anginkan, bukan langsung di sinar matahari. Jadi mungkin bisa ditaruh di garasi gitu ya, Pak ya? Dan itu nggak perlu disiram pakai air langsung gitu ya, Pak ya? Jadi dilap air basah saja, kemudian dilap kering, baru diangin-anginkan. Sangat tidak disarankan langsung dicuci dengan air sabun secara langsung. Sangat tidak disarankan, ataupun yang mungkin ada punya semir, lebih bagus lagi. Bisa disemir ya, Pak ya? Bisa disemir, kecuali terutama yang ada kulit hitam seperti ini, kan banyak sekali ya. Ini akan lebih mengawetkan. Kalau disemir ya, Pak ya? Semir juga. Terus mungkin ada heatshocknya, mungkin kalian bisa ya, atau ini aja yang dicuci. Ya, ini saja yang dicuci ya, di alasnya. Dijemur langsung di matahari juga nggak apa-apa ya, Pak ya? Jangan juga sebetulnya. Tidak disarankan juga. Ya. Jadi untuk rekan-rekan tidak disarankan mencuci secara langsung pakai air sabun sepatu safety-nya. Jadi perlunya hanya dilap saja. Terus pemakaiannya, satu lagi sering sekali di lapangan juga kita temukan, sepatu safety dipakai diinjak. Sobat safety jangan diinjak ya. Ini akan tidak safety lagi, karena sudah pernah ada kejadian, karena sepatu diinjak, mereka kaget, sepatu lepas, kakinya kena hantaman benda keras, bahkan jari-jarinya putus. Itu ya.
Jadi tidak disarankan sepatu safety harus dipakai secara benar, ya. Jangan, tidak boleh diinjak di belakangnya, sangat sering sekali. Ya, saya juga sering lihat sih Ya. Pak. Jadi karena alasannya ya biar langsung masuk Cepat, cepat benar. praktis ya Pak ya. Ya. Tapi ternyata itu membahayakan kita juga ya Sobat Safety ya. Jadi perlu suatu kedisiplinan diri kita dalam memakai sepatu safety, memakai dengan benar. Ya, kalau tali pun ya juga harus ditali dengan proper, benar. Ya, jangan sampai ada yang tali panjang sebelah terjuntai. Itu Oke. sering sekali juga. Akhirnya satu yang tali yang terjuntai itu terinjak. Jadi Akhirnya malah mereka jatuh. Oke. Ya, jadi tidak safety lagi juga. Jadi perlu diperhatikan sepatu safety pemakaiannya adalah harus benar-benar bisa menjaga keamanan kaki. Oke, jadi Sobat Safety, mungkin memang sepatu safety ini salah satu komponen APD yang bisa meminimalisir kecelakaan kerja ya Pak ya. Nah. Tapi kembali lagi kepada kita sebagai usernya, bahwa kita pun harus memperhatikan bagaimana cara pemakaian atau penggunaan sepatu safety ini dengan baik dan benar. Karena biar bagaimanapun human error pun pasti akan ada ya Pasti. Pak ya. Nah, oke, Pak Daniel, terima kasih atas Sama-sama. bincang-bincang santainya. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat untuk Sobat Safety. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Baik.